Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita hidayatut taufik sehingga kemudian kita masih istiqamah di atas keimanan kita. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi kita sekalian, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin azzakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas satu hadis dari Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, di mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan melaksanakan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Masyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dengan ucapan beliau, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya carilah perlindungan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Artinya jadikanlah takwa ini sebagai bekal kamu dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi banyak orang ataupun kondisi kesendirian, di rumah, di pasar, di kantor, ataupun di mana, maka bekal yang paling tepat untuk kita adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan melaksanakan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk. Di sini kemudian mulai terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Apakah yang dimaksud di situ adalah taubat, atau perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang sehingga kemudian menghapuskan dosanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah perbuatan baik, sehingga ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan buruk, kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan baik, maka saat itulah perbuatan buruk tersebut akan dihapuskan oleh perbuatan baik itu, walaupun tidak terucap taubat dari mulutnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu bainahunna idza istanabal kaba'ir. Salat waktu atau salat yang 5 waktu sehari semalam, kemudian Jumat yang lain ke Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan yang lain ke Ramadan yang lainnya,
maka semua ini akan menghapuskan dosa-dosa selama kemudian dia tidak melakukan dosa besar. Terlebih lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Namun para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah as-saghair. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Ketika beliau rahimahullah mensyarah Sahihul Bukhari dan tiba pada ayat ini innal hasanat yudhibna sayyi'at, maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan sayyi'at itu adalah as-saghair. Jadi dosa yang dihapuskan oleh perbuatan buruk itu adalah dosa-dosa kecil. Atau dosa yang dihapuskan oleh perbuatan baik itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar dia membutuhkan taubat dari seorang hamba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana cara kita mempergauli manusia dengan akhlak yang baik? Kemudian para ulama menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu adalah ketika kita sanggup untuk berlemah lembut kepada saudara kita, menjaga keburukan diri kita sehingga tidak menimpa orang lain, dan bersabar terhadap kekurangan-kekurangan saudara kita. Itulah akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian akhlak yang baik juga terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Jadilah kamu pemaaf dan pergampanglah urusanmu terhadap manusia. Pergampanglah urusanmu kepada manusia. Janganlah engkau mengharapkan saudara-saudaramu sempurna di dalam melayanimu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Karena masyarul muslimin azzakumullah, tidak semua orang di sekitar kita itu memiliki perilaku perangai yang kita senangi. Di antara mereka ada yang melakukan perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita sakit hati, atau mungkin menyebabkan kita tersinggung. Maka pada saat inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Jangan suka baperan. Jangan sampai kemudian tatkala kita tersinggung, maka pada saat itu juga kita langsung update status di media sosial. Langsung mencurahkan ketersinggungannya di media sosial. Maka ini adalah perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik, yang bertentangan dengan sifat seorang muslim yang harus memiliki akhlak yang mulia, yang harus menjadi seorang yang pemaaf. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'ruf, dan menyerulah kamu kepada kebaikan. Setelah kemudian kita diperintahkan untuk menjadi pemaaf, maka kita diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan. Kemudian setelah itu wa'rid anil jahilin, dan menjauhlah dari orang-orang yang jahil. Masyarul muslimin azzakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah akhlak mulia ini, akhlak yang baik ini adalah merupakan sebuah tabiat bawaan bagi seorang hamba, atau dia merupakan sesuatu yang harus diusahakan? Maka di dalam menjawab pertanyaan ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya sebagian manusia memang ada yang dibekali dengan tabiat akhlak yang baik ini, sehingga kemudian dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat, di dalam sahih Muslim juga terdapat di sini, dan Imam Abu Daud juga meriwayatkannya di dalam sunannya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat, engkau memiliki dua perkara, di mana kemudian dua perkara ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Yang pertama adalah al-hilmu, yang kedua adalah al-anah. Yang pertama adalah akhlak yang baik, yang kedua adalah sifat tidak tergesa-gesa. Maka sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kemudian dua
perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terdapat pada diriku merupakan tabiat yang Allah berikan kepada aku, atau memang aku yang berakhlak demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Dan sebagian manusia ada yang memang dia harus mengusahakan akhlak yang mulia ini. Dia harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhlak yang baik ini. Bagaimana caranya, masyarul muslimin azzakumullah, seseorang untuk mendapatkan akhlak yang baik? Maka yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan akhlak yang mulia. Sebagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa demikian. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Kemudian setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, mendatangi tempat-tempat baik, mendatangi majelis ilmu, mendatangi kajian-kajiannya para ustadz, sehingga kemudian dengan demikian kita bisa melihat bagaimana akhlaknya mereka orang-orang yang berilmu, dan dengan itu kita akan menteladani mereka. Masyarul muslimin azzakumullah. Kemudian fawaid dari hadis ini, hadis yang kita bacakan ini, disebutkan oleh para ulama sangatlah banyak. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pemilik jawami'ul kalim, di mana ucapan beliau penuh dengan makna, penuh dengan faidah. Dan di antara faidah dari hadis ini adalah diwajibkannya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mempergauli manusia dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya akhlak yang baik ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bentuk keluar biasaannya akhlak yang baik adalah seseorang itu bisa diterima di mana saja. Dia tidak gampang galau. Akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik ini akan menyebabkan hatinya selalu tenang. Karena dia tidak memiliki orang-orang yang membencinya, atau dia tidak membenci orang-orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Sehingga hal demikianlah yang menyebabkan dia merasa selalu tenang. Oleh karenanya masyarul muslimin azzakumullah, bagi seorang hamba wajiblah bagi dirinya untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk nubuah, sehingga kemudian dia bisa menjadi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai, hamba yang hidup di atas bimbingan wahyu nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Syukron ala husni istimaikum. Jika ada fawaid-fawaid yang antum ketahui terhadap hadis ini, maka bisa antum share di kolom komentar di YouTube ini. Syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.